Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jonah Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Dalam bagian akhir episode kemarin, kita sempat menyaksikan bagaimana seorang Denper menembakkan pistol ke arah Monica yang berada tepat di hadapannya. Pada faktanya, Denper tak memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan dan lebih memilih untuk menyelamatkan Monica. Meskipun begitu, nasib Monica belum bisa dinyatakan aman apabila Berlin mengetahui bahwa Denper tidak melaksanakan perintahnya. Dengan sangat memaksa, Monica meminta kepada Denper untuk menembak dirinya di bagian tubuh yang aman agar terlihat bahwa dirinya telah dieksekusi. Maka dengan terpaksa kedua orang ini memberanikan diri untuk menembakkan pistol di bagian pahanya Monica. Terkait dengan hal itu, penembakan yang terjadi di dalam toilet tersebut memicu kepanikan kepada para tawanan yang berada di aula. Otomatis Berlin yang berada di sana pun mendengar hal tersebut dan setelah itu ia segera pergi untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Beruntungnya Berlin tidak menyadari ada yang ganjal dan kemudian aktivitas kembali dilanjutkan seperti biasa. Dos disparos. ¿Puntería o es que te ponen el fin? Porque no la manchan la mano de sangre, pero sí manchan las mías. Le das la limpieza a todo esto. Setelah keadaan benar-benar aman, Monica dibawa oleh Denper ke ruangan besi penyimpanan uang. Untuk kedepannya, ruangan itu akan digunakan oleh Monica sebagai tempat persembunyian. Beralih ke pihak kepolisian, saat ini mereka tengah berkomunikasi dengan Profesor, memberikan kesempatan untuk menyerahkan diri. Tapi Profesor kembali berhasil mengalihkan pembicaraan dan percakapan tersebut ditutup dengan kurang memuaskan bagi pihak kepolisian. Usted solo tiene dos opciones. Una, esos 67 rehenes perfectamente a salvo. Pero la vida no siempre deja a uno una vía de escape fácil, ¿no creen? Ketika pembicaraan dengan Raquel telah berakhir, Profesor mendapatkan sebuah panggilan yang ternyata berasal dari ibunya si Raquel. Mengapa ibunya Raquel bisa menghubungi Profesor? Berawal ketika pada saat di kafe, Raquel meminjam ponsel Profesor untuk menelpon ibunya. Nah, si ibunya ini rupanya tengah merasa khawatir karena anak perempuan Raquel yang bernama Paula dijemput oleh mantan suami Raquel tanpa persetujuan. Sang ibu berulang kali mencoba menghubungi Raquel, namun semua upaya tak berhasil sehingga ia meminta kepada Profesor untuk menemui Raquel. Dalam hal ini, Profesor menganggap hal tersebut merupakan sebuah kesempatan untuk masuk ke dalam tenda yang selama ini menjadi markas para polisi yang menangani kasus perampokan. Benar saja, dengan mudah ia berhasil masuk dan di sana dirinya menyaksikan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh para polisi dalam menangani kasus perampokan yang dilakukan oleh anak buahnya. Pero es que creo que pasa algo con su hija. Sí. Ay, hija. Mamá, ¿qué pasa? ¡Para de grabar! Amasa, acompaña al caballero, por favor. Balik lagi ke dalam gedung, Berlin kembali berbicara di hadapan para tawanan, mencoba mencari tahu siapa pemilik ponsel yang sebelumnya kedapatan dari tangan seorang Monica. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan, karena di sini Tokyo masih bertanya-tanya mengenai suara letusan tembakan yang terdengar beberapa waktu yang lalu. Dengan itu, Berlin harus buka suara dan kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa yang telah diperintahkan oleh Berlin kepada Denper jelas-jelas melanggar aturan pertama mereka, yakni menghindari jatuhnya darah. Akibatnya, Tokyo, Rio, dan Nairobi melayangkan protes keras sampai-sampai mereka mencoba melaporkan hal tersebut kepada Profesor. Ironisnya, kabar itu tak berhasil sampai di telinga Profesor dan malah diketahui oleh Moskow yang merupakan ayah dari Denper. Seakan tak ingin hal itu terjadi, Moskow segera menemui sang anak untuk mengetahui kebenarannya.
Apa boleh buat, Denper terpaksa harus berbohong hingga membuat sang ayah seketika jatuh lemas. Has matado a esa mujer. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay piriñas de ningún país que no supieran o con un tiro en el pecho. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita sedikit flashback dulu ke masa di mana tim menjalani karantina di rumah pengasingan. Kali ini kita akan berfokus kepada dua sosok ayah dan anak, yakni Moskow dan Denper. Pada suatu hari, Moskow bercerita panjang lebar didengarkan oleh Tokyo. Sebagaimana kita tahu, Moskow merupakan residivis yang berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus perampokan. Ketika ia bebas dari penjara, sang anak yakni Denper mendapati musibah dengan menghilangkan narkoba yang seharusnya ia kirimkan. Sebab itulah Moskow menyeret Denper untuk ikut terlibat dengan tawaran yang diberikan oleh profesor. Kembali ke pembahasan, Moskow yang kita ketahui sedang dalam kondisi lemah dibawa ke ruangan base camp agar bisa kembali pulih. Untuk sementara, Moskow dibiarkan untuk beristirahat, sementara yang lain bergiliran mengawasi para sandera. Ngomong-ngomong soal Denper, di sana ia menghampiri Monica yang saat itu tengah menderita akibat luka tembak di bagian pahanya. Denper datang menghampiri Monica membawa beberapa peralatan yang mungkin setidaknya bisa mengambil peluru yang tersarang di dalam kaki Monica. Tanpa adanya pengetahuan di bidang medis, keduanya tampak kebingungan bagaimana caranya menangani luka yang dimaksud. Dengan alat yang bukan diperuntukkan untuk hal tersebut, alhasil Monica terpaksa harus menunggu mendapatkan penanganan dari tangan yang tepat. Sementara itu, Raquel akhirnya bisa bernapas lega setelah mengetahui bahwa sang anak telah berada di kediamannya. Adu mulut pun sempat terjadi karena bagaimanapun Alberto, mantan suami Raquel, telah melanggar perjanjian hukum. Di balik keresahannya, Raquel mendapatkan panggilan dari profesor yang memberitahu bahwa ponsel miliknya tak sengaja telah terbawa. Maka tak lama dari situ, kedua orang itu pun melakukan pertemuan di tempat seperti biasa mereka bertemu. Dari sini, Profesor dan Raquel terlihat semakin akrab semenjak pertemuan pertama mereka beberapa waktu lalu. Apalagi setelah kejadian memalukan ketika Raquel mencurigai Profesor sebagai jurnalis, membuat Profesor semakin leluasa tanpa ada rasa khawatir identitasnya terbongkar. Dengan pendekatan yang menjadi kelebihannya, Profesor mampu membuat Raquel terbuka hingga mendapatkan kepercayaannya. Bahkan Raquel tak segan-segan untuk menceritakan pengalaman buruknya yang telah ia alami bersama sang mantan suami. Di akhir perbincangan, Angel memotong dan menginformasikan sebuah berita mengenai pergerakan yang dilakukan oleh perampok. Hay movimiento en el edificio. Han abierto la puerta unos segundos. Lantas, apa yang sedang terjadi di luar sana? Rupanya Moskow baru saja bangun dari tidurnya dan kemudian ia melakukan pergerakan yang tak terduga. Dikala rekan-rekannya tengah sibuk mengurusi para tawanan, Moskow memotong dan nyelonong jalan kaki menuju pintu utama. Nampaknya di titik ini Moskow telah menyerah dengan keadaan dan mencoba untuk menyerahkan diri agar terbebas dari segala penderitaan. Namun Denper yang menyadari hal itu bergerak cepat dan segera menghentikan aksi sang ayah yang hampir saja jadi sasaran empuk penembak jitu di luar sana. Francotiradores. Setelah kejadian yang hampir memberikan malapetaka, tim perampok berencana akan membawa Moskow ke atap gedung untuk membiarkan dirinya menghirup udara segar. Tapi bukan Moskow saja, beberapa tawanan diberikan kesempatan yang sama dengan syarat menggunakan topeng Dali yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian polisi. Bukan hanya itu, masing-masing dari tawanan diperlengkapi dengan senjata palsu yang semakin membuat polisi sulit mengidentifikasi para perampok. Di balik itu, Arturo malah ngomel-ngomel dan malah berpikir bahwa semua ini hanyalah sebagai umpan agar para perampok bisa melarikan diri. Jelas hal ini membuat Denper kesal dan karena sebab itulah Arturo dijaga ketat oleh Denper agar tidak berani melakukan hal yang tidak-tidak. Tak lama setelah para perampok membuat pergerakan di atap gedung, Raquel beranjak dari tempat duduk memerintahkan penembak jitu untuk bersiap-siap. Begitupun dengan Profesor, ia nampak bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Berlin yang bertanggung jawab di lapangan memberikan keterangan bahwasannya ia tak bisa berbuat apa-apa karena hal itu terjadi atas desakan atau keinginan rekan-rekan semua.
Oke, kembali ke situasi di atap gedung. Di sini Moskow berbincang dengan Denper memastikan apakah benar Monica telah dihukum mati. Pembicaraan ini rupanya terdengar oleh Arturo hingga ia bertanya-tanya kepada Denper apa yang telah dialami oleh Monica. Mengetahui hal itu, Arturo menjadi tak terkendali seakan-akan menunjukkan gestur kekecewaan yang begitu mendalam. Bingung harus berbuat apa, Moskow dan Denper meminta kepada semuanya termasuk Arturo untuk melindungi diri dari jangkauan para penembak jitu yang berada di sekitar gedung. Secara sekilas kita menyaksikan bagaimana keadaan berbalik di mana Arturo berdiri mengintervensi sedangkan yang lainnya terduduk melindungi diri termasuk Moskow dan Denper. ¡Habéis matado a Mónica! ¡Joder! ¡Era una... la mano en la cabeza! ¡No juegues conmigo! ¡Levántate! ¡Todo! ¡Francotiradores, joder! Que crean que somos rehenes. Nos han arrodillado para ejecutarnos. ¡Estoy hablando, coño! Algo está pasando. Ellos se están agachando. Nah, dalam hal ini, pihak kepolisian menilai bahwa orang yang sedang mengintervensi tersebut merupakan salah satu tim perampok. Padahal kenyataannya orang tersebut ialah Arturo yang merupakan salah satu sandera. Atas segala desakan dan dasar dari ketidaktahuan, Raquel dengan terpaksa memberikan lampu hijau kepada anak buahnya untuk melayangkan tembakan. Maka tak lama dari situ Arturo terjatuh terkena tembakan tepat mengenai bagian bahu. Aquí Condor 3, hay un Dalian. Apuntando a otro. Estoy viéndolo, claramente. Peor, esperando instrucciones. Deme luz. Están corriendo, vale. ¡Joder! ¡Te pongas de rodillas! ¡Van a matarlos! Masuk ke episode 5, kita diperlihatkan kepanikan Denper dan kawan-kawan setelah Arturo ditembak oleh salah satu tim penembak jitu kepolisian. Tanpa kompromi, Arturo langsung ditempatkan di atas meja untuk segera mendapatkan pertolongan pertama. Tak banyak yang bisa mereka lakukan, hanya saja untuk saat ini mereka berhasil menghentikan cucuran darah yang terus berkeluaran. Apa yang saat ini terpampang di hadapan mereka seakan menarik mundur kepada momen-momen ketika mereka menjalani masa pembelajaran di rumah pengasingan. Semuanya nampak antusias menyaksikan profesor menjelaskan bagaimana caranya menangani seseorang yang terkena tembakan. Rio dan Nairobi bergantian memperagakan sebagai korban sehingga di sini Tokyo secara tak sengaja melihat bekas operasi yang terdapat di bagian tubuh Nairobi. Cicatriz de su cesárea. ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces? No, es que te vas a comer el rotulador, ¿eh? Pues ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué miras? Tokyo yang penasaran mencoba mencari tahu dengan mampir ke kamar tidur Nairobi. Di sanalah Nairobi mulai terbuka mengenai kehidupan pribadinya, termasuk menceritakan anaknya yang selama ini terpisah dengannya. Kemudian kedua orang ini pun mencoba untuk melupakan masalah dengan mabuk-mabuk sampai membangunkan seorang profesor. Oke, kita kembali ke jalannya perampokan. Di sana, Raquel dan tim kepolisian baru saja mendapatkan kabar yang kurang mengenakan mengenai jatuhnya korban luka dari salah seorang sandera akibat kekeliruan mereka sendiri. Berita itu langsung tersebar ke telinga publik. Pasalnya hal tersebut diangkat oleh salah satu media yang mengikuti jalannya perampokan. Hal ini membuat tim kepolisian sedikit terpukul, namun Raquel segera mencoba mencari solusi dengan menghubungi profesor. Percakapan berjalan singkat, di mana Raquel meminta agar korban segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi profesor menolak dan meminta kepada Raquel untuk mengirimkan 3 orang tim medis ke dalam gedung. Dengan kejadian yang baru saja terjadi, membuat Raquel terlihat sangat kelelahan. Raquel beristirahat sejenak di dalam mobil ambulans dan kemudian disusul oleh Angel Rubio. Dalam pembicaraannya dengan sang ibu, Raquel menunjukkan bahwa dirinya sangat membutuhkan support untuk kembali melanjutkan pekerjaannya yang sangat berat. Di tempat yang berbeda, Denper dan Moskow saat ini tengah dalam pencarian mencari keberadaan Monica. Rupanya, Monica tak bisa menahan dirinya untuk pergi ke toilet dan tak lama kemudian ia bertemu dengan Moskow dan Denper. Di sini, kondisi Monica terlihat sangat memprihatinkan, apalagi sampai detik ini peluru yang berada di dalam kakinya belum juga dikeluarkan. Dengan segala keterbatasan, ayah dan anak ini mencoba untuk memeriksa luka tersebut. Tapi perhatian Monica tertuju kepada kondisi Arturo, mengingat ia dan Arturo adalah sepasang kekasih. Lain lagi dengan penderitaan seorang Monica, Raquel dan jajaran utama tim kepolisian berkumpul mendiskusikan perihal langkah mereka untuk berupaya masuk ke dalam gedung.
Sesuai dengan persetujuan bersama Profesor, tim kepolisian akan mengirimkan 3 orang tim medis untuk menangani Arturo yang terkena tembakan. Nah, rencananya Raquel akan berpura-pura menjadi salah satu dari 3 orang tim medis tersebut. Namun, kolonel tak membiarkan hal itu dan pada akhirnya pilihan tertuju kepada seorang Angel. Selain itu, Raquel mencoba memanfaatkan hal tersebut dengan mengirim 2 orang dari tim kepolisian. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam tanpa terdeteksi oleh kamera ialah melalui pipa bawah tanah. Pipa bawah tanah tersebut tersambung ke ruangan basement dan nantinya 2 orang polisi itu bisa masuk melalui lubang ventilasi. Nah, nantinya 2 orang polisi tersebut akan berbaur menggunakan pakaian serta topeng sama seperti yang digunakan oleh perampok. Sebelum semuanya dimulai, Arturo dipersilahkan untuk berbicara dengan istri sahnya melalui sambungan telepon. Wanita bernama Laura itu seakan merasa lega ketika mendengar suara sang suami yang mengatakan dirinya baik-baik saja. Di momen ini, Arturo meminta maaf kepada sang istri atas segala permasalahan yang selama ini menimpa rumah tangga mereka. Namun, kejadian berikut ini mungkin adalah yang paling memalukan ketika Arturo secara tak sengaja salah menyebut nama sang istri dengan nama pacarnya yaitu Monica. Llevas 10 años diciéndome que quieres ir a ver demonios. ¿Viste en mí, Mónica? Laura. Singkat cerita, 3 orang tim medis yang sudah dipersiapkan untuk mengoperasi Arturo telah menunggu di luar untuk melaksanakan tugasnya. Mengetahui hal itu, Berlin dan kawan-kawan segera bersiap-siap bersamaan dengan atribut lengkap mereka, begitupun dengan para sandera. Ketiga orang tim medis yang dimaksud kemudian masuk dan mereka langsung disambut dengan 3 buah senjata yang mengarah kepada mereka. Selanjutnya, 3 orang tersebut menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas utama mereka. Yang menjadi perhatian di sini adalah reaksi kegembiraan seorang profesor ketika mengetahui bahwa salah satu dari 3 orang tim medis merupakan seorang anggota kepolisian. Yang mana hal itu telah diperkirakan oleh profesor dan tentunya hal tersebut merupakan bagian dari rencana. Jelas dari hal itu pun kita mengetahui bahwa profesor beserta rekan-rekannya sudah memiliki rencana atau antisipasi bagaimana menyikapi dan memanfaatkan hal tersebut. Setelah itu, Berlin diberitahu dan kemudian ia segera menghampiri 3 orang tim medis yang dimaksud. Segala peralatan yang berbahan dasar metal dikumpulkan untuk mendapatkan pemeriksaan termasuk 1 buah kacamata yang digunakan oleh Angel Rubio. Ternyata poin pentingnya terletak pada pemeriksaan barang-barang ini karena di sini mereka memanfaatkan hal tersebut untuk menaruh sebuah mikrofon kecil ke dalam kacamata yang dimiliki oleh Angel Rubio. Dan menariknya, ketika kacamata tersebut dikembalikan, Angel tak sedikit pun menaruh rasa curiga. Coja solo las gafas. Las va a necesitar. Coja sus cosas y acompáñame. Gracias. Sekian dulu untuk episode ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.